Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini atas izin Allah yang Maha Sempurna, kami berkunjung ke daerah Sukanegara Cianjur Selatan. Ini jauh sekali, perjalanan 3 jam ini. Ya, kami bertemu dengan ikhwan kita, saudara kita, dan ini adalah Master Serehwangi. Bapak siapa ini? Pak Asep Muhammad Taufik. Dia sudah generasi keempat ya. Jadi sudah generasi keempat dari dulu nenek moyangnya Jawa Belanda kalau 12 itu ya. Dia sudah bergelut di bidang serehwangi. Alhamdulillah mengembangkan berbagai jenis serehwangi. Di antaranya jenis apa saja Pak ini? Aster sama maaf sendiri. Nah, jadi yang paling baik sekarang harga dan mahal. Nah, kunjungan saya Kiai Tani dengan yang biasa ini di kebun, yang biasa kita di cabe, di tanam-tanam yang lain, sengaja berkunjung mau tolak dulu ini, tukar pengalaman tentang serehwangi. Insyaallah. Dan ini kita berada di Tunggu ya. Tunggulingan. Ini maksudnya ini Tunggulingan ini ya. Ini kapasitasnya berapa Pak? 600 kilo. Dari 600 kilo itu kalau rendemen sendiri itu berapa liter, berapa kilo minyak yang bisa didapat? Kira-kiranya 4,8 kilo. Jadi para petani semuanya, kenapa ini Kiai Tani biasa di cabe, di kentang, di engkol dan lain sebagainya, sekarang kok serehwangi. Jadi ada sudut pandang lain ini. Nah, terutama yang punya lahan yang luas atau lahan-lahan pemerintah di kehutanan yang sudah tidak produktif, mangkrak, tumbuhannya ilalang. Kalau saya lihat ilalang itu hampir sama dengan ini ya, maksudnya dengan dengan Indonesia itu dengan sereh. Jadi lebih baik kenapa nggak sereh? Jadi kita produksi dengan dalam program pemerintah itu kan ada ketahanan pangan sekarang itu. Jadi desa sebagai desa penyangga tiap hutan. Nah, nanti kita akan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sehingga tanah-tanah pemerintah yang mangkrak kita akan menguasai oleh petani yang sekitar desa lereng itu. Nah, menurut saya ini serehwangi sangat strategis. Kenapa? Pasarnya sudah jelas. Ini di samping saya, beliau adalah konsultan pertanian di Serehwangi sudah berapa tahun? 4 tahun. Ibu Mutia ini sudah 4 tahun dan sekarang punya PO yang sangat besar kan? Iya. Nah, jadi saya ngajak kepada iwan-iwan yang di mana saja. Nanti marilah kita kerjasama memanfaatkan tanah-tanah yang kurang produktif untuk nanam serehwangi, karena ini sangat luar biasa. 1 kali nanam bisa beberapa panen sampai 10 sampai 5 tahun ya baru bisa diganti. 20 tahun kalau jarak tanamnya 2 meter. Bayangkan kalau tanam cabai berapa kali Pak? 6 bulan ya sudah harus diganti. Belum lagi ada lalat buah. Kalau serehwangi, walaupun hijau, yang punya sapi juga nggak berani. Bagong kayak nggak mau ya Pak ya? Sudah. Jadi demikian ajakan kita nih untuk senantiasa ya. Tapi ini semuanya kita berkumpul juga harus ingat ini atas kehendak Allah. Bukan sekonyong-konyong kita di sini ya. Terus ada program-program yang bukan hanya profit sendiri kan, kita untuk rumah, pendidikan, nanti hasilnya seperti itu. Nah, demikian dan kita akan lihat nanti di atas ini tunggunya ya. Sementara demikian, tapi konsepnya tetap bertani itu indah, bertani itu sehat, dan bertani itu menguntungkan. Sekarang ada di tempat ini Pak Asep juga coba dijelaskan ini tempat apa ini. Kalau saya awam ini nggak tahu ini. Iya. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita nikmatnya, terutama nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul tatap muka gitu. Alhamdulillah saya kedatangan
tamu dari Kiai kami dari mana Pak? Dari Sunda. Sumedang untuk bertukar ilmu ya, bertukar pengalaman gitu. Bilang pakar saya bukan gitu, tapi insya Allah ayo kita belajar bersama. Nah, di depan kita ada ketel penyulingannya. Sebetulnya disebutnya kalau itu distilasi ya. Distilasi itu kan ada dua cara, yaitu secara langsung atau yang secara tidak langsung, yaitu yang direndam dengan air, ada yang tidak direndam dengan air. Nah kebetulan yang ini kita yang tidak direndam dengan air, yaitu sistem kupus. Nah jadi di bawah itu air, ada udara dan ada bahan baku, yaitu serai wangi. Nah serai wangi ini karena kita pasak dengan air panas sehingga dia mengeluarkan uap, asap gitu ya. Nah asapnya ini bisa dilihat, ini ada sebuah pipa ya. Jadi kita arahkan dari uap panas ini ke satu pipa ini. Nah pipa ini kan panas ya Bapak. Nah kita dinginkan. Jadi sistem distilasi itu dari panas ke rendah 0 derajat. Misalnya 1 derajat harus 0 derajat. Nah di situ menjadi cair. Si uap itu dari uap jadi cair. Nah cairnya itulah ada minyak, ada air gitu. Nah minyaknya yang akan kita jual, kurang lebih seperti itu. Jadi uap panas didinginkan sedingin-dinginnya, jadilah minyak dan air, kurang lebih seperti itu. Ini Pak ini. Ya. Ini sebesar ini tungku ini bisa muat berapa kilo? Ini bahan bakunya kan ya? Ya baik Nah, baik. Berapa kilo ini yang bisa masuk Ini ke sini? kapasitasnya minimal kita bisa ini di sini 500 dan kilo. maksimalnya 700 kilo. Gitu. Tapi ini dimasukkannya di apa, di press, didedet gitu? Iya, Potong-potong, betul. nggak usah dipotong-potong kan ya? Nggak usah dipotong-potong. Oh, jadi tapi diinjak nggak supaya padat? Diinjak nggak? juga, Oh, diinjak padat. biar padat ya. Oh, jadi ini penuh betul-betul penuh. Benar penuh, benar. Kalau saya lihat ini apa, rangkaian sendiri Bapak ini? Iya, iya. betul, betul. Alhamdulillah. Jadi kita ya. buat tradisional ya, Nah. benar-benar. Ini tanpa dari kita beli dari Jerman, dari apa? Mungkin kalau disempurnakan dari produk Eropa ya, yang mereka teknologinya lebih maju daripada kita, lebih bagus mungkin minyaknya atau lebih banyak juga. Gitu. Nah, ini kita yang alat sederhana aja sudah bisa menghasilkan uang, apalagi disempurnakan dengan. Nah maka dari itulah bukan tugas pemerintah lah ya. Ya. Bukan seharusnya, tapi apa yang kita bisa. Ya. Nah, ternyata kita bisa, apalagi nanti keterlibatan pemerintah, Ya. industri, Departemen Betul. Perindustrian dan Perdagangan membantu Ya, menyediakan alatnya. Betul. Nah, kita di sini mungkin ada beberapa kelompok tani. Benar. Kalau alatnya maksimal akan lebih maksimal. Betul, Nah, betul. insya Allah Pak, saya juga di sana ada mungkin lahan kita dulu ada 5 hektar. Baik. Kemudian ada beberapa kerjasama ya dengan Pemutih itu, Baik. dengan beberapa orang ya bisa ratusan hektar. gitu. Amin, amin. Rencananya Saya targetnya akan- 1000 malah Oh, Pak. Gitu. jadi- APPU tuh pengen punya 1000 1000 hektar itu di baru bawah binaan. Ya. memenuhi Untuk ekspor. Nah, ini bisa perlu diketahui kebutuhan ekspor ke Turki saja. Nanti Ibu Mutia ini bisa menjelaskan berapa Bu ini kebutuhan kita ini. Iya. Ya, enggak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Sareh Wangi, ini potensi yang luar biasa dari Indonesia, karena menurut saya Sareh Wangi ini mudah ditanam, tidak ada hama, kemudian butuh matahari yang notabene Indonesia hampir 365 hari selalu terkena sinar matahari. Ini adalah merupakan menjadi produk produk unggulan dari Indonesia seharusnya. Dan saya pikir ini perlu dikembangkan, Sareh Wangi ini. Hanya mungkin perlu dipahami itu tadi dari bibit ya Pak Kiai, karena seringkali tidak bisa membedakan bibit Mahapegiri, Aster, Citrun. Nah itu banyak sekali terkendala di masyarakat. Jadi harus dipastikan bibitnya bibit yang betul. Jangan tertarik dengan bibit yang murah ataupun bibit yang tidak atau ngambil bibit dari tetangga, karena itu nanti akan berpengaruh sekali. Karena yang akan diambil dari Sareh Wangi ini adalah minyaknya. Jadi harus dipahami oleh para petani, lebih baik belajar, kemudian dari proses yang betul, insya Allah nanti produknya pun hasilnya menjadi unggulan dan siap untuk ekspor. Baik. Kami sendiri dari APPU kita sudah punya PO dari Turki 150 ton per tahun. Kalau dihitung tuh 400 hektar. Target kita 1000 hektar Pak di bawah binaan kita, karena
saya ingin berkomunitas dengan petani, berbagi peran dengan petani untuk Sarehwangi ini bagaimana kita bisa memenuhi ekspor di beberapa negara, yaitu dengan membangun ekosistem. Karena insya Allah dengan satu pintu itu memudahkan buat petani. Karena selama ini orang banyaknya sendiri-sendiri Pak, kalau ada masalah pakai, sehingga petanilah yang jadi korban. Tapi kalau kita bikinin koperasinya, kita sediakan ada off-takernya, semuanya kita saling menguatkan, insya Allah ini menjadi kekuatan pertanian di Indonesia. Mungkin itu Alhamdulillah Ibu, dari terima saya. kasih. Ini akan lebih jelas, nanti akan lebih mendalam lagi, harus dikaji, didiskusikan, karena ini ternyata luar biasa prospek ekonomi ke depan. Jadi terutama di kita itu banyak lahan-lahan gitu, lahan-lahan tidak berguna gitu. Padahal kita negara yang mataharinya itu 365 Iya, hari iya. terus menerus. Jadi setiap hari itu ada matahari. Cina yang 3 musim, mereka yang Iya. 3 musim bisa. Masa kita tidak bisa? Nah ini harus ada kerjasama antara ahli, ya ada berpengalaman, bagian ekspornya dan lain sebagainya. Nanti akan bergabung di koperasi ya Bu ya. Ya, koperasi putih. Koperasi. Demikian ya, kunjungan saya di Cianjur di Sukanagara tentang prospek ke depan bisnis, skalanya bisnis. Ya, Nah, skalanya Karena industri, targetnya Pak. industri. ya sudah Industri Sarehwangi, ya. industri Sarehwangi. Nah, insya Allah kedepannya kita akan lebih kerjasama akan lebih diperkuat sehingga petani itu akan sejahtera. Demikian, nah, salam dari Kiai Tani. Bertani itu sehat, bertani itu indah, bertani itu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.